Allah Tritunggal. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Trinitas. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami memuji nama-Mu dan keajaiban kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Putra-Mu yang telah wafat dan bangkit bagi kami. Di dalam Kristuslah, kami mengenal kedalaman misteri kehidupan-Mu, yang adalah kasih ilahi. Berikanlah kepada kami, ya Tuhan, rahmat pengertian akan misteri kasih-Mu itu, agar kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah kesatuan kasih ilahi-Mu. Semoga oleh kuasa-Mu, hati kami dapat terbuka untuk melihat betapa besar dan dalamnya misteri kasih itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kesalahan persepsi dan tentang Trinitas, Allah Tritunggal Maha Kudus. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Trinitas, bahkan banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa ini mempunyai tiga pribadi? Untuk memahami hal ini memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Jika kita berkeras untuk membatasi kerangka berpikir kita, bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, maka kita membatasi pandangan kita sendiri, sehingga kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Jika kita berpikir demikian, kita bagaikan, memakai kacamata kuda, kita mencukupkan diri kita dengan pandangan Allah yang logis menurut pikiran kita dan tanpa kita sadari kita menolak tawaran Allah agar kita lebih dapat mengenal dirinya yang sesungguhnya. Dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah Tritunggal? Walaupun kita mengetahui bahwa konsep Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas. Walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya tiga pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal. Sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Santo Agustinus, Sermon, seperti dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik 230. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai rahasia, misteri yang tak terucapkan. Disinilah peran iman. Karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan, dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Agar dapat sedikit menangkap maknanya, kita perlu mempunyai keterbukaan hati. Hanya dengan hati terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan, untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini, dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Mungkin kita pernah mendengar orang yang menjelaskan konsep Allah Tritunggal dengan membandingkannya dengan matahari, yang terdiri dari matahari itu sendiri, sinar, dan panas. Atau dengan sebuah segitiga, di mana Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus menempati masing-masing sudut, namun tetap dalam satu segitiga. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan, bahwa Trinitas adalah seperti kopi, susu, dan gula, yang akhirnya menjadi susu kopi yang manis. Penjelasan yang menggunakan analogi ini memang ada benarnya, namun sebenarnya tidak cukup, sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen. Apalagi dengan perkataan, pokoknya percaya saja, ini juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya. Jadi jika ada orang yang bertanya, apa dasarnya kita percaya pada Allah Tritunggal? Sebaiknya kita katakan, karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian, dan hal ini kita ketahui dari kitab suci.
Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari tiga pribadi. 1. Allah Bapa, pribadi pertama. 2. Allah Putera, pribadi kedua. Dan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus dapat menjelaskannya lebih daripada hanya sekedar menggunakan analogi matahari, segitiga, maupun kopi susu. Dasar dari kitab suci dan pengajaran gereja Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, dia berdoa kepada Bapa, agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri, tentang kealahan Yesus sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus, dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Kristus adalah Sang Sabda, Firman, yang ada bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu, jika ia bukan Allah sendiri. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Selanjutnya, kita melihat pengajaran dari para rasul yang menyatakan kembali pengajaran Yesus ini. Contohnya, Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman, yang adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Demikian juga pengajaran Petrus dan Rasul Paulus. Dasar dari pengajaran Bapa Gereja para Rasul mengajarkan apa yang mereka terima dari Yesus, bahwa ia adalah Sang Putera Allah, yang hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Iman akan Allah Trinitas ini sangat nyata pada tradisi umat Kristen pada abad-abad awal. 1. Paus Clement dari Roma, bukankah kita mempunyai satu Tuhan, dan satu Kristus, dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita? 2. Santo Ignatius dari Antiokhia membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa, yang diangkat ke atas oleh katrol, Yesus Kristus yaitu salibnya dan oleh tali, Roh Kudus. Ignatius, juga disebut Theophorus, kepada gereja di Efesus di Asia, yang ditentukan sejak kekekalan untuk kemuliaan yang tak berakhir dan tak berubah, yang disatukan dan dipilih melalui penderitaan sejati oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dikandung oleh Maria seturut rencana Tuhan, dari keturunan Daud, adalah benar, tetapi juga dari Roh Kudus. Kepada gereja yang terkasih dan diterangi kasih Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan kehendak Dia yang telah menghendaki segalanya yang ada. 3. Santo Polikarpus, dalam doanya sebelum ia dibunuh sebagai martir. Aku memuji Engkau, Allah Bapa, aku memuliakan Engkau, melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus, Putramu yang terkasih, melalui Dia dan bersama Dia, dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala. 4. Santo Athenagoras, sebab kita mengakui satu Tuhan, dan Puteranya yang adalah Sabdanya, dan Roh Kudus yang bersatu dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus. 5. Aristides sang filsuf, dalam The Apology, orang-orang Kristen, adalah mereka yang, di atas segala bangsa di dunia, telah menemukan kebenaran, sebab mereka mengenali Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, di dalam Puteranya yang tunggal dan di dalam Roh Kudus.
6. Santo Irenaeus. Sebab bersama dia selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu puteranya dan Roh Kudusnya, yang dengannya dan di dalamnya, ia menciptakan segala sesuatu, yang kepadanya ia bersabda, marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Sebab gereja, meskipun tersebar di seluruh dunia bahkan sampai ke ujung bumi, telah menerima dari para rasul dan dari murid-murid mereka iman di dalam satu Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan di dalam satu Yesus Kristus, Sang Putra Allah, yang menjadi daging bagi keselamatan kita, dan di dalam Roh Kudus, yang telah mewartakan melalui para nabi, ketentuan ilahi dan kedatangan, dan kelahiran dari seorang perempuan, dan penderitaan dan kebangkitan dari mati dan kenaikan tubuhnya ke surga dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan kedatangannya dari surga di dalam kemuliaan Allah Bapa untuk mendirikan kembali segala sesuatu. Dan membangkitkan kembali tubuh semua umat manusia, supaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita, Penyelamat dan Raja kita, sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang tidak kelihatan, setiap lutut bertelut dari semua yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi. Santo Irenaeus. Namun demikian, apa yang tidak dapat dikatakan oleh seorang pun yang hidup, bahwa ia Kristus sendiri adalah sungguh Tuhan dan Allah, dapat dilihat oleh mereka yang telah memperoleh bahkan sedikit bagian kebenaran. Namun demikian, apa yang tidak dapat dikatakan oleh seorang pun yang hidup, bahwa ia, Kristus, sendiri adalah sungguh Tuhan dan Allah, dapat dilihat oleh mereka yang telah memperoleh bahkan sedikit bagian kebenaran. 7. Santo Clement dari Alexandria dalam Exhortation to the Heathen, Chapter 1. Sang Sabda, Kristus, adalah penyebab dari asal mula kita karena ia ada di dalam Allah dan penyebab dari kesejahteraan kita. Dan sekarang, Sang Sabda yang sama ini telah menjelma menjadi manusia. Ia sendiri adalah Tuhan dan manusia, dan sumber dari semua yang baik yang ada pada kita. Dihina karena rupanya namun sesungguhnya ia dikagumi. Yesus adalah Sang Penebus, Penyelamat, Pemberi damai, Sang Sabda. Ia yang jelas adalah Tuhan yang benar. Ia yang setingkat dengan Allah seluruh alam semesta sebab ia adalah puteranya. 8. Santo Hippolytus dalam Refutation of All Heresies. Hanya sabda Allah yang adalah dari dirinya sendiri dan karena itu adalah juga Allah, menjadi substansi Allah. Sebab Kristus adalah Allah di atas segala sesuatu, yang telah merencanakan penebusan dosa dari umat manusia. 9. Tertulian dalam Agens Praxeas, bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami. Bukan seolah Bapa dan Putera bukan Tuhan, ataupun Roh Kudus bukan Tuhan, tetapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya ketika Kristus datang, ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan, sebab ia adalah Putera dari Dia yang adalah Allah dan Tuhan. 10. Origen dalam De Principiis, Buk 4. Meskipun ia, Kristus, adalah Allah, ia menjelma menjadi daging, dan dengan menjadi manusia, ia tetap adalah Allah. 11. Novatian dalam Treatise Concerning the Trinity. Jika Kristus hanya manusia saja, mengapa ia memberikan satu ketentuan kepada kita untuk mempercayai apa yang dikatakannya? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukankah ia menghendaki agar diterima sebagai Allah juga? Sebab jika ia tidak menghendaki agar dipahami sebagai Allah, ia sudah akan menambahkan, dan manusia Yesus Kristus yang telah diutusnya. Tetapi kenyataannya, ia tidak menambahkan ini. Juga Kristus tidak menyerahkan nyawanya kepada kita sebagai manusia saja, tetapi satu dirinya dengan Allah. Sebagaimana ia kehendaki agar dipahami oleh persatuan ini sebagai Tuhan juga, seperti adanya Dia. Karena itu kita harus percaya, seusai dengan ketentuan tertulis, kepada Tuhan, satu Allah yang benar, dan juga kepada Ia yang telah diutusnya.
Yesus Kristus, yang tidak akan menghubungkan dirinya sendiri kepada Bapa, jika ia tidak menghendaki untuk dipahami sebagai Allah juga. Sebab, jika tidak, ia akan memisahkan dirinya dari Dia, Bapa, jika ia tidak menghendaki untuk dipahami sebagai Allah. 12. Santo Cyprian of Carthage dalam Treatise 3, seseorang yang menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan tidak dapat menjadi bait Roh Kudusnya. 13. Lactantius dalam The Epitome of the Divine Institutes, ia telah menjadi baik putra Allah di dalam roh dan putra manusia di dalam daging, yaitu baik Allah maupun manusia. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana mungkin, ketika kita berkata bahwa kita menyembah hanya satu Tuhan, namun kita menyatakan bahwa ada dua, Allah Bapa dan Allah Putra, di mana penyebutan ini telah menyebabkan banyak orang jatuh ke dalam kesalahan yang terbesar, yang berpikir bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang lain, dan bahwa Tuhan yang lain itu adalah yang dapat mati. Tetapi, ketika kita bicara tentang Allah Bapa dan Allah Putra, kita tidak bicara tentang mereka sebagai satu yang lain dari yang lainnya, ataupun kita memisahkan satu dari lainnya. Sebab Bapa tidak dapat eksis tanpa Putra dan Putra tidak dapat dipisahkan dari Bapa. Santo Athanasius, sebab Putra ada di dalam Bapa, dan Bapa ada di dalam Putra. Mereka itu satu, bukan seperti sesuatu yang dibagi menjadi dua bagian namun dianggap tetap satu, atau seperti satu kesatuan dengan dua nama yang berbeda, mereka adalah dua, dalam arti, Bapa adalah Bapa dan bukan Putra. Demikian halnya dengan Putra, tetapi kodreat, hakikat mereka adalah satu, sebab anak selalu mempunyai hakikat yang sama dengan bapanya, dan apa yang menjadi milik bapanya adalah milik anaknya. Santo Agustinus, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama esensinya, di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan, meskipun Allah Bapa telah melahirkan, has begoten Putra, dan Putra lahir dari Allah Bapa, ia yang adalah Putra, bukanlah Bapa, dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra, dan ia sama co-equal dengan Bapa dan Putra, membentuk kesatuan Tritunggal. Dalam bukunya, On the Trinity, Santo Agustinus menjabarkan ringkasan tentang konsep Trinitas. Secara khusus ia memberi contoh beberapa trilogi untuk menggambarkan Trinitas, yaitu 1. Seorang pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasihi dan kasih itu sendiri. 2. Trilogi pikiran manusia, yang terdiri dari pikiran, pengetahuan, knowledge, yang olehnya pikiran mengetahui dirinya sendiri, dan kasih, love, yang olehnya pikiran dapat mengasihi dirinya dan pengetahuan akan dirinya. 3. Ingatan, memori, pengertian, understanding, dan keinginan, will. Seperti pada saat kita mengamati sesuatu, maka terdapat tiga hal yang mempunyai satu esensi, yaitu gambaran benda itu dalam ingatan, memori kita, bentuk yang ada di pikiran pada saat kita melihat benda itu dan keinginan kita untuk menghubungkan keduanya. Menjabarkan ringkasan tentang konsep Trinitas. Secara khusus ia memberi contoh beberapa trilogi untuk menggambarkan Trinitas, yaitu 1. Seorang pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasihi dan kasih itu sendiri. 2. Trilogi pikiran manusia, yang terdiri dari pikiran, pengetahuan, knowledge, yang olehnya pikiran mengetahui dirinya sendiri, dan kasih, love, yang olehnya pikiran dapat mengasihi dirinya dan pengetahuan akan dirinya. 3. Ingatan, memori, pengertian, understanding, dan keinginan, will. Seperti pada saat kita mengamati sesuatu, maka terdapat tiga hal yang mempunyai satu esensi, yaitu gambaran benda itu dalam ingatan, memori kita, bentuk yang ada di pikiran pada saat kita melihat benda itu dan keinginan kita untuk menghubungkan keduanya. Pengajaran gereja, dogma tentang Tritunggal Maha Kudus. Syahadat, aku percaya, menyatakan bahwa rahasia sentral iman Kristen adalah misteri Allah Tritunggal. Maka Trinitas adalah dasar iman Kristen yang utama yang disingkapkan dalam diri Yesus.
Seperti kita ketahui di atas, iman kepada Allah Tritunggal telah ada sejak zaman gereja abad awal, karena didasari oleh perkataan Yesus sendiri yang disampaikan kembali oleh para murid-Nya. Jadi, tidak benar jika doktrin ini baru ditemukan dan ditetapkan pada Konsili Konstantinopel I pada tahun 359. Yang benar ialah, Konsili Konstantinopel I mencantumkan pengajaran tentang Allah Tritunggal secara tertulis, sebagai kelanjutan dari Konsili Nicea 325. Konsili Nicea 325 Credo Nicea, Kristus itu sehakekat dengan Allah Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, dan untuk menentang heresis ajaran sesat yang berkembang pada abad ketiga dan keempat, seperti Arianisme oleh Arius 250-336, yang menentang kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, dan Sabellianisme oleh Sabellius 215 yang membagi Allah dalam 3 modus, sehingga seolah ada 3 pribadi yang terpisah. Berikut ini adalah dogma tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik, yang telah berakar dari zaman jemaat awal. 1. Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putera, Putera yang sama seperti Bapa, dan Bapa dan Putera adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putera, seluruhnya ada dalam Roh Kudus, Putera seluruhnya ada di dalam Bapa, dan seluruhnya ada dalam Roh Kudus ada seluruhnya di dalam Bapa, dan seluruhnya Inggris di mana aku yang satu berbeda dengan aku yang lain.
Nah, intelek dan keinginan tersebut memampukan manusia melakukan dua perbuatan prinsip yang menjadi ciri khas manusia, yaitu mengetahui dan mengasihi. Kemampuan mengetahui sesuatu tidaklah menunjukkan kesempurnaan manusia, karena kita menyadari bahwa komputer pun dapat mengetahui lebih banyak daripada kita. Kalau dimasukkan program tertentu, seperti kamus atau ensiklopedia. Namun, yang membuat manusia istimewa adalah kerjasama antara intelek dan keinginan. Jadi tidak sekedar mengetahui, tetapi dapat juga mengasihi. Jadi hal mengasihi inilah yang menjadikannya sebagai makhluk yang tertinggi jika dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan, apalagi dengan benda-benda mati. Kita mengenal peribahasa, kalau tak kenal, maka tak sayang. Peribahasa ini sederhana, namun berdasarkan suatu argumen filosofi, yaitu mengetahui lebih dahulu, kemudian menginginkan atau mengasihi. Orang tidak akan dapat mengasihi tanpa mengetahui terlebih dahulu. Bagaimana kita dapat mengasihi atau menginginkan sesuatu yang tidak kita ketahui? Sebagai contoh, kalau kita ditanya apakah kita menginginkan komputer baru secara cuma-cuma. Kalau orang tahu bahwa dengan komputer kita dapat melakukan banyak hal, atau kalaupun kita tidak memakainya, kita dapat menjualnya, maka kita akan dengan cepat menjawab, "Ya, saya mau." Namun kalau kita bertanya kepada orang pedalaman yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang barang yang bernama komputer, maka mereka tidak akan langsung menjawab, "Ya, saya mau." Namun kalau kita bertanya kepada orang pedalaman yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang barang yang bernama komputer, maka mereka tidak akan langsung menjawab, "Ya." Mereka mungkin akan bertanya dahulu, "Komputer itu gunanya apa?" Di sini kita melihat bahwa tanpa pengetahuan tentang barang yang disebut sebagai komputer, orang tidak dapat menginginkan komputer. Nah, berdasarkan dari prinsip, seseorang tidak dapat memberi jika tidak lebih dahulu mempunyai. Prinsip ini sering disebut sebagai salah satu prinsip yang tidak perlu dibuktikan, self-evident principles, karena memang demikian halnya. Maka Tuhan yang memberikan kemampuan pada manusia untuk mengetahui dan mengasihi, pastilah memiliki kemampuan tersebut secara sempurna. Jika kita mengetahui sesuatu, kita mempunyai konsep tentang sesuatu tersebut di dalam pikiran kita, yang kemudian dapat kita nyatakan dalam kata-kata. Maka, di dalam Tuhan, pengetahuan akan dirinya sendiri dan segala sesuatu terwujud di dalam perkataannya, yang kita kenal sebagai Sabda Firman, dan Sabda ini adalah Yesus, Sang Allah Putera. Jadi, di dalam pribadi Tuhan terdapat kegiatan intelek dan keinginan yang terjadi secara sekaligus dan ilahi, yang mengatasi segala waktu, yang sudah terjadi sejak awal mula dunia. Kegiatan intelek ini adalah Allah Putera, Sang Sabda, The Word. Rasul Yohanes mengatakan pada permulaan Injilnya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Selanjutnya, kesempurnaan manusia sebagai makhluk personal dinyatakan, tidak hanya melalui kemampuannya untuk mengetahui, namun juga mengasihi, yaitu memberikan dirinya kepada orang lain dalam persekutuannya dengan sesama. Maka, mengasihi di sini melibatkan pribadi yang lain, yang menerima kasih tersebut. Kalau hal ini benar untuk manusia pada tingkat natural, maka di tingkat supernatural ada kebenaran yang sama dalam tingkatan yang paling sempurna. Jadi Tuhan tidak mungkin Tuhan yang terisolasi, sendirian. Namun, keluarga Tuhan, di mana keberadaannya, kasihnya, dan kemampuannya untuk bersekutu dapat terwujud, dan dapat menjadi contoh sempurna bagi kita dalam hal mengasihi. Dalam hal ini, hubungan kasih timbal balik antara Allah Bapa dengan Puteranya, Sang Sabda, menghembuskan Roh Kudus, dan Roh Kudus kita kenal sebagai pribadi Allah yang ketiga. Argumen dari definisi kasih. Seperti telah disebutkan di atas, kasih tidak mungkin berdiri sendiri, namun melibatkan dua belah pihak. Sebagai contoh, kasih suami istri,
melibatkan kedua belah pihak, maka disebut sebagai saling mengasihi. Kalau Tuhan adalah kasih yang paling sempurna, maka tidak mungkin Tuhan tidak melibatkan pihak lain yang dapat menjadi saluran kasih-Nya dan juga dapat membalas kasih-Nya dengan derajat yang sama. Jadi Tuhan itu harus satu, namun bukan Tuhan betul-betul sendirian. Jika tidak demikian, maka Tuhan tidak mungkin dapat menyalurkan dan menerima kasih yang sejati. Orang mungkin berargumentasi bahwa Tuhan bisa saja satu dan sendirian dan Dia dapat menyalurkan kasih-Nya dan menerima balasan kasih dari manusia. Namun, secara logis, hal ini tidaklah mungkin, karena Tuhan Sang Kasih Ilahi tidak mungkin tergantung pada manusia yang kasih-Nya tidak sempurna, dan kasih manusia tidak berarti jika dibandingkan dengan kasih Tuhan. Dengan demikian, sangatlah masuk di akal, jika Tuhan mempunyai kehidupan batin, di mana Dia dapat memberikan kasih sempurna dan juga menerima kembali kasih yang sempurna. Jadi, dalam kehidupan batin Allah inilah Yesus Kristus berada sebagai Allah Putera, yang dapat memberikan derajat kasih yang sama dengan Allah Bapa. Hubungan antara Allah Bapa dan Allah Putera adalah hubungan kasih yang kekal, sempurna, dan tak terbatas. Kasih ini membuahkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah buah dari operasi kasih antara Allah Bapa dan Allah Putera. Ini sebabnya bahwa setelah Pentakosta terjadi setelah Yesus wafat di kayu salib, Bapa mengasihi puteranya, dan puteranya menunjukkan kasih-Nya dengan sempurna di kayu salib. Buah dari pertukaran dan kasih yang mengorbankan diri inilah yang menghasilkan Roh Kudus. Sehingga dalam ibadat iman yang panjang, Nisenekrit, kita melihat pernyataan, "Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putera." Dengan hubungan kasih yang sempurna tersebut kita mengenal Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Kesempurnaan kasih Allah ini ditunjukkan dengan kerelaan Yesus untuk menyerahkan nyawanya demi kasih-Nya kepada Allah Bapa dan kepada kita. Yesus memberikan dirinya sendiri demi keselamatan kita. Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa kasih yang sempurna adalah kasih yang dapat memberikan diri sendiri kepada orang lain. Dengan demikian, adalah sesuai atau fitting, bahwa Tuhan, melalui puteranya menjadi contoh yang sempurna bagaimana menerapkan kasih. Dengan demikian ini juga membuktikan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang sendirian, agar kita dapat mengambil bagian dalam kehidupannya oleh kuasa Roh-Nya yaitu Roh Kudus. Trinitas adalah suatu misteri, dan Tuhan menginginkan kita berpartisipasi di dalamnya agar dapat semakin memahami misteri tersebut. Memang pada akhirnya, Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman, karena ini adalah suatu misteri, meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut. Manusia dengan pemikiran sendiri memang tidak akan dapat mencapai pemahaman sempurna tentang misteri Trinitas, walaupun misteri itu sudah diwahyukan Allah kepada manusia. Namun demikian, kita dapat mulai memahaminya dengan mempelajari dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, pengajaran para bapa gereja dan tradisi suci yang ditetapkan oleh magisterium. Juga dengan bantuan filosofi dan analogi seperti diuraikan di atas. Selanjutnya, pemahaman kita akan kehidupan Trinitas akan bertambah jika kita mengambil bagian di dalam kasih Trinitas itu, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Disinilah pentingnya peran sakramen dan doa. Sakramen pembaptisan merupakan rahmat awal, gerbang, yang memungkinkan kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Lihat artikel, Sudahkah Kita Diselamatkan? Kemudian, sakramen Ekaristi mengambil peranan utama, karena di dalamnya kita menyambut Kristus sendiri, dan dengan demikian kita mengambil bagian di dalam kehidupan Allah Tritunggal melalui Yesus. Baca artikel, Ekaristi, Sumber dan Puncak Spiritualitas Kristiani. Disinilah juga pentingnya peran penghayatan akan sakramen perkawinan, sebab di dalam perkawinan,
kita melihat bagaimana hubungan kasih antara suami dan istri yang direncanakan oleh Allah untuk menjadi gambaran akan kasih Allah Tritunggal. Silakan baca, indah dan dalamnya makna sakramen perkawinan Katolik. Demikian pula, kasih Allah Tritunggal pula yang mengilhami sakramen tahbisan suci, karena melalui tahbisan suci, para imam dipanggil untuk meniru teladan hidup Yesus, terutama dalam hal mengasihi, yaitu dengan memberikan diri kepada Allah dan sesama secara total. Memang, pada dasarnya sakramen-sakramen adalah sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita dapat mengambil bagian di dalam kehidupan ilahinya. Mohon dibaca, sakramen, apa pentingnya dalam kehidupan kita, terutama pada subjudul, akibat utama penerimaan sakramen. Akhirnya, kita pun perlu memeriksa kehidupan doa kita. Apakah kita setia dalam menyediakan waktu untuk Tuhan dan menghayati kesatuan dengannya di dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana sikap kita terhadap sakramen-sakramen yang dikaruniakan Allah? Adakah kita cukup menghargai dan merindukannya? Pertanyaan ini memang kembali kepada diri kita masing-masing. Kesimpulan, melihat begitu dalamnya kehidupan batin Allah, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kehidupan batin tersebut tidak hanya tertutup bagi Allah sendiri, namun Ia membuka kehidupannya agar kita dapat mengambil bagian di dalamnya. Ya, Allah sesungguhnya tidak membutuhkan kita, sebab kasih-Nya telah sempurna di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Namun justru karena kasih yang sempurna itu, Ia merangkul kita semua, jika kita mau menanggapi panggilan-Nya. Mari bersama kita berjuang, agar lebih menghargai rahmat Allah yang terutama dinyatakan di dalam sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi, sehingga kita dapat semakin menghayati persatuan kita dengan Kristus, yang membawa kita kepada persatuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Dengan persatuan dengan Allah ini, kita mencapai puncak kehidupan spiritualitas, di mana kita dimampukan oleh Allah untuk mengasihi Dia dan sesama. Konsili Konstantinopel I 359 menegaskan kembali Kredo Nicea. Konsili ini mengembangkan Kredo Nicea, yang bersangkutan dengan Roh Kudus, sebagai Allah, pemberi kehidupan, yang berasal dari Bapa, bersama Bapa dan Putera, disembah dan dimuliakan. Seperti Allah Putera, Roh Kudus adalah satu dan sama hakikatnya. Doa penutup, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya Allah, kami bersyukur untuk misteri kehidupan-Mu dalam Tritunggal Maha Kudus. Di dalam kehidupan batin-Mu, Engkau telah menyingkapkan kepada kami kedalaman kasih-Mu yang tiada batasnya. Ampunilah kami, jika kami sering tidak menyadari panggilan-Mu untuk mengambil bagian di dalam misteri kasih-Mu itu. Kami mohon, ya Tuhan, bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami dapat untuk turut mengambil bagian di dalam misteri kasih itu, dengan mengambil bagian di dalam sakramen-sakramen yang Engkau berikan, dan bantulah aku untuk lebih setia di dalam kehidupan doaku, agar dengan kekuatan yang Engkau berikan, Engkau memampukan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.